Moshi Moshi, selamat datang di channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora buat pembacaan kata tarot. Oke, hari ini kita akan baca-baca lagi seperti biasanya. Untuk kamu yang baru datang, kenalkan aku Sora. Jangan lupa subscribe untuk memberikan dukungan atas channel ini. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Jangan lupa main ke channel aku yang pertama di Sora and Tarot. Oke, hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema. Dengan orang ini akhirnya kamu akan bersama selamanya, ya. Dengan orang ini akhirnya kamu akan bersama selamanya. Siapakah orang ini? Bagaimana cerita kalian? Semoga hal-hal baik akan terjadi selamanya perjalanan ini, dalam pembacaan ini, ya. Perjalanan pembacaan ini. Kita lihat dulu ya. Bersama dengan orang ini akhirnya kalian akan berakhir bersama. Oke. Luna. Oke. Seperti sebuah bulan, ya, bulan purnama yang indah, ya. Kalian juga akan bertemu dengan orang ini, ya. Yang mana kamu bisa saja sedang jalan sama orang ini, sudah ketemu sama orang ini, atau akan ketemu sama orang ini. Tolong disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu, ya. Kamu akan bertemu dengan orang ini, nanti akan dibimbing oleh intuisi kamu sendiri, ya. Intuisi kamu akan membimbing dan mengarahkan kamu bertahu bahwa kamu akan bersama dengan orang ini selamanya. Atau secara energi, orang ini punya intuisi yang kuat ke kamu, ya. Artinya kalian itu ada koneksi secara intuisi nantinya, ya. Bisa saling koneksi gitu loh, ya. Langsung terasa lah ya di sana nyambungnya. Oke. Kalau Sora lihat di sini, kalian itu secara intuisi akan tahu untuk menghindari hal-hal yang bersikap toksik. Artinya, kamu bisa bertemu dengan orang ini. Mungkin saja kamu sudah banyak belajar dari bagaimana ketemu atau belajar dari hubungan yang toksik, dan kalian berhasil keluar dari hubungan yang toksik atau hubungan yang mungkin negatif, yang kurang baik, ya. Jadi kamu tuh diarahkan ketemu sama orang ini karena kamu tahu orang ini bisa saja jadi seseorang yang positif dalam hidup kamu, gitu loh, ya. Oke. Dan banyak dari kalian yang telah berusaha untuk bertahan dengan prinsip dan idealisme kalian. Jadi mungkin selama ini kalian banyak dipojokkan, banyak tertekan dengan masalah yang ada, atau mungkin lingkungan kalian, atau hal-hal yang membuat kalian tuh sebenarnya harus bertahan dalam begitu banyak kerisauan, kegalauan, mungkin khawatir nggak bisa ketemu sama seseorang dan sebagainya, ya. Akhirnya tapi kalian selalu tahu bahwa intuisi kalian itu bilang bahwa tetap pertahankan apa yang harus jadi benar, gitu ya. Jadi mungkin banyak orang yang memojokkan kalian, atau kamu yang ada ketakutan-ketakutan yang kayak ya udah deh nggak apa-apa dia toksik tapi bertahan aja. Kan banyak orang yang seperti itu, ya. Sudah tahu toksik tapi tetap bertahan karena takut sendirian, khawatir dan sebagainya. Tapi di antara semua kekhawatiran itu, kegelisahan itu, kalian tetap bertahan untuk nggak mau sama yang toksik, gitu loh. Jadi kalian tahu bahwa intuisi kalian meyakini bahwa kalian akan survive kok, akan bisa kok. Oke. Jadi, nah, seperti sebuah pesan rahasia, kamu bisa bertemu dengan orang ini. Itu juga karena memang sudah disuratkan, ya, untuk bisa bertemu dengan orang ini. Karena kamu sudah bertahan. Jadi seperti apa ya? Sora bilangnya lebih kepada hadiah dari universe ini, karena kamu telah bisa bertahan dari segala situasi yang mungkin toksik, yang negatif untuk kamu, sehingga kamu mendapatkan berita baik untuk kamu bisa kenalan sama orang ini. Oke? Yang pada akhirnya kamu bisa mengenal orang ini juga adalah sebuah kebahagiaan tersendiri untuk perasaan kamu, untuk emosi kamu, ya. Jadi ini memang akan ada kebahagiaan yang datang, ya, setelah sudah bertahan dari segala situasi yang sulit, yang negatif, gitu loh. Jadi sesuatu yang menyenangkan hati kamu lah, ya. Kalau Sora lihat di sini ada gambar message dan gulungan surat. Jadi bisa saja kamu berkenalan sama orang ini itu melalui pesan tertulis, chattingan, kayak gitu loh, ya. Well, ya. Jadi di sini banyak dari kalian yang memang sebenarnya energi itu kalian fokuskan banyak untuk mencari finansial, ya. Jadi nanti, ya, kamu dengan orang ini memang nanti fokus sama-sama untuk membangun finansial, saling-saling membantu satu dengan yang lain secara finansial. Ada fokus secara finansial di sini. Karena kamu tahu, seiringnya dengan kamu fokus sama finansial, nanti hal lain akan ini kok datang mengikuti, gitu ya. Dan kalau surat di sini
Banyak nanti intuisi kamu yang akan menuntun untuk mengarahkan hubungan sama orang ini pada akhirnya, ya. Orang ini juga sama, secara energi itu dia berasa kok seperti sudah mengenal kamu, kok secara perasaan kalian cocok. Ada proses transformasi di sini, artinya memang hidup kamu itu banyak prosesnya, melewati dulu masa yang nggak enak, masa yang sakit dulu, sampai akhirnya bisa keluar dan bisa punya suatu hubungan yang lebih baik, transformasi kehidupan yang lebih baik, ya. Keberuntungan datang setelah sudah adanya perubahan. Artinya kamu tahu bahwa kamu harus bikin perubahan dulu sama hidup kamu, gitu loh. Perubahan secara perkataan, perubahan secara perilaku dan sebagainya, gitu loh ya. Yang kamu seperti sebuah keberuntungan kecil lah ya untuk bertemu dan bisa mengenal orang ini. Oke. Kalian itu nanti akan sama-sama merasa ada cara pikir kalian yang sama, ya. Kalian juga punya sisi-sisi di mana berpikir out of the box yang tidak biasa itu juga ada. Oke. Kamu sama orang ini akan dipertemukan dengan seseorang yang memang kamu punya visi dan misi yang sama. Dari komunikasi kalian, dari perbincangan kalian tuh akan kelihatan kok. Visi misi kalian itu sejalan. Oke? Tuh kan? Orang ini akan bilang bahwa dia sudah merasa seperti hatinya dia, jiwanya dia, itu seperti menuntun dia untuk menemukan kamu dan sebaliknya. Hati dan jiwa kamu dituntun untuk menemukan dia. Jadi kalian itu seperti memang sudah diarahkan sama semesta ini untuk saling menemukan satu dengan yang lain. Hubungan ini nantinya akan penuh dengan gairah, semangat ya. Kamu juga akan berdialog dengan seseorang yang bersemangat, bergairah gitu loh ya. Siap untuk beraksi. Jadi orang yang memang akan banyak melakukan tindakan. Ya. Keberuntungan akan datang. Jadi kalau Sora lihat di sini memang hubungan ini tuh arahnya positif. Jadi ada kepositifan yang akan bersemi. Ya. Ini tentang masalah misteri waktu. Ya. Sora, siapa nih orang ini? Nah, nanti kamu bisa sesuaiin kan dari ciri-cirinya dia. Apakah dia memang kamu sudah ketemu sama dia, atau kamu akan ketemu sama dia nantinya gitu. Nanti kelihatan kok dari ciri-cirinya, kamu bisa tahu. Oh, orang ini belum ketemu. Orang ini belum ketemu atau udah ketemu dan sebagainya. Waktu dari semesta inilah yang memang terbaik untuk bisa mempertemukan kamu sama orang ini. Jadi kalau kalian di sini banyak yang mau fokus sama kerjaan dulu, memang sudah seperti itu harusnya. Jadi artinya memang kalian yang nonton ini harusnya adalah banyak orang yang mau fokus tentang finansial dulu, kerjaan dulu gitu loh. Kamu berdealing dengan seseorang yang secara jiwa itu selalu muda. Dia selalu ingin mencari tahu segala hal. Ada sisinya dia mau tahu segala hal dan mempelajari segala sesuatunya. Usia dia bisa saja lebih muda dari kamu, ya, atau cenderung masih muda, atau secara perilaku ya. Kalau yang Sora lihat di sini, mau banyak belajar, mau banyak tahu, orangnya juga kreatif, bekerja dengan industri yang berhubungan dengan kreatif ya, mungkin seniman dan sebagainya. Oke. Orang ini juga orang yang bukannya tidak pernah gagal dalam hidupnya. Orang ini pernah mengalami kegagalan di dalam hidupnya. Jadi bisa saja orang yang single parent ya, atau divorce atau berpisah, atau mungkin kamu berdealing dengan yang pernah mau nikah tapi gagal dan sebagainya. Kalau Sora di sini, atau orang yang hidupnya itu dalam proses membangun kembali dari sebuah kehancuran. Orang ini sangat menyukai sosok-sosok yang pecinta, sosok-sosok yang lemah lembut, sosok-sosok yang seperti sosok ibu di dalam hidupnya dia, gitu loh ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, dia itu sangat dekat dengan sosok ibunya, ya, dan dia akan mencari seseorang seperti ibunya. Kak Sora, kan aku laki-laki, masa aku kayak ibu-ibu? Iya, memang seperti itu yang dia cari. Misalnya, ibunya suka mengayomi, ibunya suka kasih nasihat, dia akan mencari laki-laki yang seperti ibunya, suka memberikan nasihat, lemah lembut, mau taking care, gitu loh, ya. Orang ini sangat hangat, sangat friendly, sangat positif, suka untuk berteman, gitu loh ya. Orang ini juga ada sisi bermain di dalam dirinya dia, gitu. Oke. Orang ini adalah orang yang tadi Sora bilang, orang ini bukannya tidak pernah kecewa di dalam hidupnya. Orang ini pernah kecewa di dalam hidup, tapi akhirnya bisa keluar dan move on di dalam hidupnya dia. Oke, itu yang terjadi. Apa yang dia rasakan ke kamu? Apa yang dia rasakan ke kamu? Ops.
sih, dia merasa kalian itu sama-sama dari dunia yang sama. Dia merasa seperti semesta ini mempertemukan kalian untuk saling melengkapi, semesta mempertemukan kalian untuk saling mengisi dan saling seimbang. Itu kalau yang Sora lihat. Dia merasa kayak kamu tuh memenuhi apa, menyempurnakan lah dalam tanda kutip dunianya dia. Tuh. Kartunya langsung Wheel of Fortune sama The World berbarengan. Dia tahu bahwa kalian itu punya ikatan memang secara energi yang sangat kuat dari jalinan yang namanya takdir atau jalanan karmik atau jalanan memang sudah suratan kalian akan bertemu untuk sama-sama. Oke. Dia merasa kamu akan jadi seseorang yang bisa menyupport dia, membimbing dia supaya bisa ke arah yang lebih baik dan berhasil. Ya, dia itu udah siap menjadi seseorang yang memimpin. Jadi kalau Sora lihat di sini jadi seseorang yang apa namanya, ini kenceng energinya, banyak seseorang yang siap untuk mengarah kepada sesuatu yang berhasil atau sukses. Ya, nih tujuan dia adalah sukses dan berhasil. Ya, orang ini pemikirannya itu kuat, seorang pejuang, ya, seseorang yang berani. Kalau yang Sora lihat di sini, dan kamu akan banyak obrolan-obrolan sama dia yang obrolan-obrolannya tuh sangat mendalam. Orang ini juga suka terhadap diri kamu, yang dia melihat ada diri kamu tuh yang menjadi inspirasi dia, kamu tuh kuat. Itu yang dia suka. Kamu tuh kuat, ya, strong gitu loh ya, dalam arti bertahan, tapi di balik itu semua kamu punya sisi yang lembut. Ya, di balik sifat kamu yang kuat, kamu juga lembut. Ya. Dan kamu juga punya pertimbangan secara finansial yang baik. Yang dimana kalau Sora di sini, orang ini juga tahu ya, namanya hidup itu, finansial itu selalu nggak pernah bisa stabil. Jadi kamu lebih berhati-hati untuk bisa jadi seseorang yang kalau jadi pendamping pun kamu memperhatikan finansial itu dengan baik gitu loh. Jadi nggak gegabah dalam mempergunakan uang, tidak gegabah dalam apa namanya, memakai uang. Kita lihat lebih lanjut ya. Oke. Bagaimana hubungan kalian? Orang ini kalau Sora lihat adalah seseorang yang tidak mau memaksakan segala sesuatunya. Orang ini sangat memberikan kamu space ya. Ketika kamu memang sedang nggak mau diganggu, abis itu kamu sedang dalam situasi yang misalnya ada pergesekan di antara kalian nantinya, dia tipe orang yang tidak bisa memaksakan orang lain. Dia memberikan kamu space ya, nggak mau maksa. Oke? Dan orang ini juga seseorang yang tidak mau menjadi seseorang yang negatif untuk kamu dan posesifin kamu. Oke. Orang ini walaupun memang ya ada beberapa yang punya trust issue, mungkin ya masih ada beberapa yang agak sedikit curigaan, takut ada yang lain, tapi dia berusaha untuk tidak memaksa dan tidak toksik. Ya, orang ini punya positive mindset. Jadi gini, ada ketakutan pasti ada, tapi dia berusaha memanifestasikan dan positifin mindset di dalam hidupnya dia, cara pikirnya dia. Dia merasa bahwa kamu memberikan dia perhatian yang banyak dan kalian itu posisinya berimbang, gitu ya. Jadi saling menyayangi, saling memberi, kayak gitu loh. Oke. Orang ini tuh memang benar-benar sudah ingin mulai awal yang baru, melepaskan dari segala sesuatu yang lama dan negatif ya. Kalau walaupun mereka tadi Sora udah bilang dia pernah punya hubungan yang berakhirnya itu sangat-sangat menyedihkan dan sangat mengecewakan. Dia tuh kepingin menjalankan hubungan dengan hati yang lebih ringan, berusaha beradaptasi, berusaha mencari tahu. Makanya dia tidak mau maksa, kalau ada apa-apa tuh kayak nggak mau nge-push gitu loh. Orangnya tuh nggak yang kayak pokoknya kalau sekarang harus sekarang, dia nggak mau kayak gitu ya. Jadi kayak ya udah, kita coba saling tahu, saling memahami, aku saling memahami kamu, kamu memahami aku ya. Karena dia percaya bahwa proses pembelajaran akan membuat kalian itu akan bisa sama-sama pada akhirnya nanti. Jadi kamu tuh, dia tuh orang yang senang berproses, jadi dia nggak senang instan ya. Segala sesuatu tuh pakai proses gitu loh. Jadi jangan langsung kayak wah harus begini, harus langsung set begini gitu loh. Dia suka gitu, bukan nggak seneng, tapi dia merasa bahwa apalagi dia pernah gagal ya, dia pernah gagal, jadi lebih kepada seseorang yang berhati-hati karena sudah pernah gagal. Oke. Pesan cinta dari dirinya dia.
Dia akan sangat senang sekali dengan tertawanya kamu. Kalian akan banyak tertawa bersama ya. Dan dia tuh suka banget sama ketawanya kamu. Jadi untuk kalian yang masih pelit-pelit ketawa, boleh lah ya sering-sering tertawa dan tersenyum. Dia merasakan bahwa kebijaksanaan kamu di balik hati kamu yang terdalam itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat berefek buat dia. Jadi kayak dia sangat tertarik sama kebijaksanaan kamu. Ketika dia merasa sedih, kamu tuh menjadi seseorang yang kalau dia lihat kamu tuh jadi penyemangat, ngebuat dia happy gitu loh. Dia merasa kayak kamu tuh sangat jujur dan terbuka. Ya, dia kaget sebenarnya dengan kejujuran dan keterbukaan kamu. Tapi di satu sisi itu jadi sisi yang membuat dia tertarik sama kamu. Banyak sekali hal-hal yang membuat dia merasa sangat tertarik sama kamu. Dan dia selalu tidak pernah sabar untuk bisa ketemu kamu dan ketemu lagi. Oke? Kalian sama-sama sibuk. Ya, tapi kalau kalian sama-sama sibuk, tiap kali dia memikirkan, dia tuh kalau sibuk, bukan berarti dia lupain kamu. Tapi karena memang ada sibuk kerjaan, tapi dia masih terus mikirin kamu. Kamu banyak mengajarkan dia bagaimana mengapresiasi hal-hal kecil di dalam hidup ini. Ya, makanya tadi kan selalu bilang, jadi dia merasa kayak positif mindset aku didukung nih. Orang ini berusaha banget secara finansial ya untuk bisa membangun masa depan sama kamu. Karena kalau ada di sini yang namanya pernah gagal ya, pasti finansial tuh ngefek banget gitu loh. Oke, kira-kira seperti itu. Kita akan lihat lebih jauh apakah mungkin ada ciri-ciri yang keluar dan terlihat di pembacaan. Kita coba lihat ya. Apa sih ciri-cirinya dia lebih lanjut lagi? Kita coba lihat ya. Ciri-cirinya dia lebih lanjut. Oke. Oke, cukup. Ciri-cirinya ada braces, ada yang di sini pakai kawat gigi. Oke. Ingat ya, ciri-cirinya bisa dapat satu, bisa dapat semua, atau bisa cuma dapat beberapa. Average height, tingginya sedang-sedang aja menurut kamu. Ya. Ini sama ya. Average height juga ini kemarin Sora bikin sticknya ada 2 double, nggak apa-apa ya, ini Sora ambil keluar. High cheekbones, dia punya tulang pipi itu agak tinggi. Oke. Dia pakai kacamata ya, kalaupun dia nggak pakai kacamata kemungkinan dia bisa aja pakai soft lens ya. Oke. Karena zaman sekarang kan orang up to date. White hair, wow, mungkin rambutnya agak ada yang beruban atau udah cukup banyak ubannya ya. Oke. Nggak jaminan loh, orang muda rambutnya nggak ubanan tuh nggak jaminan. Dia itu make up atau skincare ya. Kalau cewek ya dia make up, kalau cowok tuh dia skincare, cewek juga skincare. Memperhatikan penampilan lah ya. Kulitnya itu warnanya fair atau warnanya cenderung lebih terang. Dan ada juga di sini yang natural. Kadang-kadang dia bisa make up, kadang-kadang dia bisa natural, atau dia bisa berubah. Dari dulu mungkin rajin make up, sekarang lebih natural, atau dari natural jadi sering make up. Itu juga bisa. Oke, Sora, kapan sih aku bertemu dengan orang ini? Untuk kamu yang mengharapkan untuk bisa segera bertemu dengan orang ini. Oke, proses dulu. Jadi buat kamu yang masih dalam toksik, silahkan keluar dulu dari ketoksikan hidup kamu. Ya, silahkan keluar dulu dari ketoksikan hidup kamu supaya kamu bisa ketemu sama orang ini. Oke. Kita akan ambil beberapa kartu. Oke. Pada saat kamu tidak terobsesi secara berlebihan. Jadi jangan wah dipantengin, ditungguin kapan dong Sora. Santai. Waktu dari semesta yang nentuin. Oke. Kamu masih harus bersabar. Karena waktu dari semesta ini kamu masih harus diproses. Untuk kamu yang belum ketemu ya. Atau dulu, sebelum kamu ketemu sama orang ini, kamu memang nunggu dulu gitu loh. Di bulan April. Ada yang di bulan April. Ada yang di bulan Juni. Dan ada juga yang lebih daripada 1 tahun. Ditungguin. Oke. Di antara periode-periode itu. Kok lama Sora? Nah, sih jangan maksa. Waktu dari semesta itu bukan waktunya kita. Oke?
Sora sambil siapin alfabet, Sora cerita sama kamu bahwa Sora itu pernah ketemu sama seorang klien, ya, seorang perempuan di umur dia yang sudah 30. I think waktu itu dia ketemu sama Sora di umur 37-an, ya. Belum pernah menikah sama sekali, padahal orangnya sangat cantik, punya usaha sendiri. Ya, dia sempat sudah putus asa dan sebagainya, teman-teman. Tapi sekitar Sora rasa mungkin sekitar 4 atau 5 tahun ya. Akhirnya dia ketemu sama seseorang. Bayangkan ya, dia menikah di umur dia yang 42 atau 43, Sora lupa, ya. Dan sekarang dia punya anak yang sangat cantik. Ya, dan dia tuh perjalanan dia mencari cinta itu sangat panjang. Kamu bayangin sampai dia umur 37 dia belum ada pasangan, dan dia masih, dari dia ketemu Sora sampai dia ketemu pasangan dia nikah itu masih 5 tahun lagi loh. Bayangin. Itu tidak sebentar juga gitu loh. Tapi dia sabar gitu loh, karena dia merasa, karena dia sudah ikhlas. Sora, kalau saya memang bisa ketemu sama seseorang ya sudah, kalau memang enggak ya sudah. Luar biasa kan? Energi keikhlasan dia mempertemukan dia sama seseorang yang akhirnya sangat baik sekali, karena orang itu adalah pengusaha dan sekarang dia punya anak perempuan yang sangat cantik, ya. Jadi kamu bisa lihat ya, dan dia pernikahannya pun pernikahan yang diidam-idamkan lah ya sama orang-orang gitu loh. Ketemu sama orang yang lembut, sayang sama dia gitu loh ya. Oke, Leo, Cancer, Aquarius, Libra, Sagittarius, Gemini. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Jadi teman-teman, buat tim-tim yang gak sabaran, kamu marah-marah, kamu ngoceh-ngoceh, kamu gak sabaran pun, waktu tetap berjalan. Ya, toh kamu marah-marah pun belum tentu kamu bisa ketemu. Ya, mengeluh pun tidak membuat proses itu jadi lebih cepat kalau memang belum waktunya. KH, A, B, L, E, M, J, T, R, V, E, I, dan E lagi. Silakan di pause dan di zoom aja, kalau nggak paling gampang ya tinggal ulang lagi Sora ngomong apa tadi ya. Dicek aja nama tengah, nama kota, nama tempat, namanya mengandung alfabet itu. Oke, itu aja dari Sora. Ambil yang positif, buang yang negatif teman-teman. Sabar ya, toh kamu kalau marah-marah dan gak bahagia, di sisa waktu kamu menemukan sama seseorang, yang ada kamu tambah jelek karena keriputan dan sebagainya ya. Jadi positive thinking aja. Oke, Tuhan tahu yang terbaik lebih daripada kita ya. Yuk kita perbanyak ibadahnya, perbanyak ikhlasnya, perbanyak fokus memperbaiki diri. Paling tidak gini, kita paling nggak kita bahagia lah ya, walaupun kita belum ketemu sama siapa-siapa. Oke? Jangan lupa untuk yang mau personal reading, mau beli kartu, mau belajar kartu, silakan ke Instagram Sora di Sora_tarot di Instagram. Dan untuk teman-teman yang mau beli kalung untuk menyembuhkan karma yang berulang kecewanya juga bisa. Ini batunya dari Rose Quartz, sudah Sora booster dengan energi healing yang Sora taking care sendiri. Dimana ini bisa membantu kamu yang sering kecewanya berulang ya. Terus ini juga bisa menumbuhkan jiwa secara spiritual dan juga menaikkan karisma kamu secara natural. Karena batu Rose Quartz sendiri sudah keberuntungan cinta dan Sora booster lagi. Bukan pelet, bukan susuk. Kalau mau pesan juga sama, bisa di Instagram Sora @Sora_tarot. Harganya 215.000 saat Sora membuat video ini. Silahkan ya, kalau mau pesan, linknya ada di bawah. Atau mau, silakan tinggal DM Sora aja. Oke? Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Bye!